Sakit ya kemarin itu Oke, kan masih pagi. Bahasanya kan mungkin ada yang belum sarapan, ada yang sudah, ada yang masih lemas, begitu. Kita tepuk-tepuk. Masih ingat tepuk siap belajar? Ya, 1, 2 sampai 5. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk semangat masih ingat? Bukan semangat ya, maaf. Tepuk fokus. Sudah melihat, mendengar, memahami, fokus. Ya, masih ingat ya? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, memahami, fokus. Oke, sudah fokus. Ini sudah ada tayangannya, gitu. Kemarin kita pelajaran beberapa hari yang lalu sudah mempelajari tentang rambut lalu lintas. Pasti sudah kita pelajari. Kemarin ada yang bilang, oh ini tanda apa itu yang merah? Lampu merah. Ini? Mata maksimal berapa? Terus ini boleh apa ini? Tapi kalau disiram? Terus ini kan boleh belok? Tidak boleh belok. Oke. Nanti kalau ada yang bisa berpendapat, jangan lupa pakai ujung tangan. Ya, mengapa perlu ini? Ada yang kasih ya, biar menaati lalu lintas agar tidak terjadi kecelakaan. Terus biar tidak ada kemacetan. Selain itu, oke, tepuk tangan buat yang masih pendapat. Yang pastinya polisi, pemerintah memberi aturan dan lalu lintas seperti ini agar tidak terjadi kecelakaan. Dan yang pastinya mudah dipahami tidak? Oke, kalau begitu masih ingat ya, pendapatnya berarti sudah mungkin. Nanti bisa dilengkapi lagi pendapatnya agar lebih lengkap. Oke? Ya, sekarang ada yang namanya infografik ini. Nah, bacalah aku. Kalian kalau yang di rumah jarang membaca silakan dibaca. Ibu 7. Coba Sir Kalista. Baca apa itu judulnya? Singkong mengandung. Kelihatan dah? Udah. Ya sudah, tidak apa-apa. Ibu bacakan ya, mungkin terlalu kecil karena memang posternya terlalu rumit. Singkong setiap 100 gram singkong mengandung 38 gram karbohidrat. Karena singkong menjadi sumber energi yang baik. Singkong mengandung sumber mineral yang cukup banyak seperti kalsium, fosfor, mangan, zat besi, dan kalium. Dibanding dengan ubi jalan, oh mungkin si Yuni bisa membaca ubi jalan. Kalau begitu, asam klorogenat dan asam sianin. Oke, mungkin dari kelas ini agak beda. Boleh maju salah satu ya, situasi Haryanto maju. Ini dibaca tentang. Yo, kita Rakoko maju ya. Tentang mengandung nutrisi seperti vitamin, mineral, dan asam folat. Satu tentang
bacaan ini kira-kira kapan berpendapat? Boleh tunjuk tangan. Boleh berpendapat kok. Tidak ada yang salah. Bagaimana pendapatmu tentang nasi bisa diganti dengan umbi-umbian? Ayo. Boleh, ayo tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Biasanya juga salah itu proses belajar. Tadi kita sudah ada apa saja sih saat ini nasi diganti apa sama apa saja? Kentang, singkong, ubi jalan, talas. Ada yang pernah makan itu? Ya, coba Lainus rasanya kentang itu bagaimana? Rasanya ubi, singkong gimana? Lembut rasanya manis. Oh, milky rasanya manis. Benar ya. Ada lagi yang pernah? Oh iya, Adisti. Rasanya kentang gimana? Enak, tapi nggak terlalu manis ya. Ada yang lagi mungkin makan talas. Talas ada yang pernah nyoba talas? Benar. Talas itu warnanya putih, Cak. Ya kapan-kapan kita makan talas. Nah, yang direbus ada, yang jadi keripik juga ada. Ya kapan-kapan kita makan talas, ya toh. Nah, itu bagus. Selain itu tadi apa lagi? Ubi jalan. Ubi jalan itu biasanya pakai ubi jalan gitu loh. Ubi jalan yang itu loh. Nah, singkong kan yang agak keras. Ini ubi jalan itu yang empuk. Kira-kira keempat tadi ada yang setiap hari makan. Tidak ada. Mungkin seminggu sekali. Ini singkong. Mungkin seminggu sekali ya. Nah, sama kentang. Makan somai pakai kentang loh enak. Nah, dari tadi ada yang berpendapat mungkin bukan tidak enak atau bukan. Nah, ada yang berpendapat kalau misalkan nasi diganti dengan ubi, gimana kalau pendapatnya? Gimana? Nah, ada yang bisa melengkapi punyanya sih ya? Oh, kalau ubi dikasih tahu gak enak, jadi enak sama nasi gitu. Selain itu, ada yang berpendapat lagi, tidak apa-apa. Iya, gimana? Apanya yang oh, mungkin kandungan karbohidratnya lebih banyak dibanding nasi ya. Emang pengen diet? Enggak. Oh, apa? Nah, ada yang bisa menjawab? Mungkin dari pertanyaannya si Nata, karena oh, katanya si Lainus kalau nasi itu kan tumbuhnya di luar tanah, tapi kalau singkong itu di dalam, tetap di dalam. Jadi kandungan gulanya itu sedikit dibanding yang di luar tanah. Loh, katanya si Lainus itu pernah itu bertani ya, Lainus di Papua ya. Ada yang lagi berpendapat, Bu, aku nggak setuju, atau Bu, aku setuju sama ini karena ini sehat, atau siapa? Boleh nggak apa-apa. Selain itu Mas Ba mungkin, iya berpendapat tadi udah melirik-lirik mami ya. Bagaimana Mas Ba? Apakah aku setuju kalau nasi diganti ini? Setuju deh. Nah, enggak apa-apa loh. Nasba itu teman kita ya, teman kalian enggak suka nasi. Nah, setuju. Coba yang setuju siapa nasi diganti ubi? Nah. Oke, turun. Berarti yang enggak setuju nasi diganti ubi hanya si Najwa dan si Rio. Coba kenapa enggak setuju Rio? Karena nasi lebih enak. Oke. Karena nasi lebih
dan kita ngomong-ngomong tidak suka nasi nih. Dan ini bagaimana komentarnya mengenai umbi? Berarti kan kamu makannya umbi toh, no? Ya enggak? Nah kalau sukanya umbi kira-kira di badan enak enggak? Yang mbok rasakan? Coba yang mau berpendapat agak banyak. Mungkin nggak setuju atau setuju. Dan tadi yang setuju diganti coba si Afrizal, ya ampun, apa kabar Afrizal? Afrizal, pasti kamu setuju kalau nasi diganti umbi ya? Kenapa? Setuju? Mungkin punya pendapat yang lain. Karena karena nggak pernah makan ubi, jadi pengen mencoba setiap hari makan ubi. Nanti bilang sama bapak ibu ya, minta diganti setiap hari ganti ubi kentang. Oh praktis, boleh. Jos, nanti ada yang melengkapi lagi. Aku tanya ubi aku tuh nanti bisa dibikin. Oh iya, ada yang bisa dibuat gula-gula yang dalamnya ada kejunya. Iya itu. Apalagi kejunya mozzarella. Tolong tekani kamu semeter. Oke, sudah bagus. Sudah mau berpendapat. Nanti yang belum berpendapat bisa mengikuti teman-teman. Dapat jempat. Jembat. Bagus. Oke, sudah bagus ya. Sudah mau berpendapat. Tidak apa-apa. Lanjut ya. Oke, Bu, tadi kok kita bahas berpendapat. Emang kita mau belajar apa sih? Ada yang sudah belajar mungkin? Kita mau belajar apa? Nanti malam yang tidak belajar siapa? Oh iya, si Kenzo. Aduh, berarti semuanya belajar ya? Keren ya? Maksudnya keren tuh berarti antara anak dan orang tua saling berkomunikasi. Oke, tidak apa-apa Kenzo. Nanti malam belajar. Besok pelajarannya apa? Apa hari ini kita akan belajar tentang apa? Paragraf. Apa? Paragraf apa mungkin? Paragraf deskripsi dan argumentasi. Nah, hari ini kita akan belajar, tapi menjelaskan dulu tentang tujuannya yang kita pelajari hari ini. Yaitu yang pertama, nanti kalian ibu arahkan untuk mengidentifikasi ciri-ciri paragraf deskripsi dan paragraf argumentasi pada infografi kesehatan. Dan tadi ya kita sudah melihat infografi tentang nasi diganti dengan ubi. Nah, selanjutnya nanti Kak Ibu arahkan kalian untuk menganalisis perbedaan paragraf deskripsi dan paragraf argumentasi pada bacaan dengan kolaboratif. Dan kolaboratif nanti kalian Ibu bentuk 4 kelompok, isinya 4 anak. 16 kali ini. Nah, tidak ada satu tidak apa-apa. Jadi berapa? 15 tapi tidak apa-apa. Terus membuat contoh sederhana paragraf deskripsi dan paragraf argumentasi secara mandiri. Setelah berkelompok nanti kan Ibu kasih games, nanti kelompoknya juga ada games kecepatan. Nanti ada games itu pakai Chromebook, Ibu kasih ya. Nanti habis itu kalian Ibu suruh mengerjakan membuat contoh sederhana argumentasi dan deskripsi dengan apa? Dengan kasus yang keren sekarang. Emang kasus yang keren sekarang kita tahu korupsi lah mungkin ya. Mungkin kalian bisa membuat paragraf atau itu ya. Selanjutnya kita melihat ini ada paragraf deskripsi dari gambarnya ya. Di paragraf itu apa? Kemarin kita sudah membahas paragraf ya, yaitu rangkaian beberapa kali. Nah ini termasuk paragraf. Satu paragraf mengenai mendeskripsikan gambar yang namanya si ujung jambut. Ini namanya si ujung jambut. Ternyata membuat paragrafnya sesuai deskripsi si ujung jambut seperti ini. Tubuh si ujung jambut dan
kurus, berkulit putih langsat dan berjalan dengan dada membusung. Kira-kira dari paragraf ini menggambarkan sosok ini tidak? Iya. Intinya kalau deskripsi itu mengenai fisik apa yang kamu lihat. Oh, misalkan si Kenzo matanya 2, telinganya 2, kulitnya sawo matang, rambutnya hitam, badannya kurang lebih tingginya 150 cm. Mungkin seperti itu yang namanya paragraf deskripsi. Mungkin ada yang bisa memberi contoh mengenai kalimat ini. Coba si Abdul deskripsikan si Linus. Linus itu seperti apa sih? Linus berkulit hitam, terus matanya bermata 2, berwarna apa itu matanya? Terus 2, menggunakan sepatu warna apa mungkin? Nah, itu yang namanya paragraf deskripsi. Deskripsi itu menjelaskan yang terlihat, ya. Ada yang bertanya, mungkin ada yang belum paham mengenai ini. Gimana? Paham tidak? Oh, lanjut. Terus paragraf argumentasi. Nah, ini ada gambar orang lagi buang sampah. Argumentasi dan cerita. Ini sekarang argumentasi. Coba bacakan si Nasba. Bacakan. Argumentasi. Kalau argumentasi itu disertai dengan fakta. Faktanya apa? Membuang sampah sembarangan. Diberi fakta. Oh, ini faktanya ini, buktinya ini. Tapi juga disertai komentar pendidikan yang cukup dan sanksian. Ya, jadi argumentasi itu diberi bukti. Misalkan seperti ini. Banyak masyarakat yang membuang sampah, betul? Betul. Menyebabkan banjir, apakah betul? Belum tentu. Ya deh, belum tentu banjir. Akai sampai belum tentu banjir. Karena tidak ada pendidikan yang cukup. Apakah semua yang membuang sampah itu berpendidikan? Bisa jadi berpendidikan. Bisa jadi S1, S2 buang sampah di sungai. Jadi belum tentu betul, atau itu hanya apa? Komentar aja. Tahu komentar? Nanti komentar kan belum tentu betul ya toh. Gosip lah ya. Dan sanksi yang tegas dari pemerintah. Nah, ini saran. Jadi argumen itu ada fakta dan ada komentar. Beda dengan tadi yang deskripsi. Kalau deskripsi itu bentuknya menjelaskan secara terlihat, kayak mata, hidung, semuanya. Misal kalau ruangan kelas 4, oh ruangan kelas 4 deskripsikan. Di ruang kelas 4 itu ada anak berjumlah 16, kursinya ada 16, terdapat jam dinding. Nah, terlihat toh. Kalau argumentasi mengenai kelas 4, oh kelas 4 itu bersih. Oh, gitu. Bersih lah. Bersih loh ya. Yang tiket mesti. Terus apa lagi? Oh, di kelas 4 itu anaknya ramah-ramah. Lah itu argumentasi apa deskripsi? Argumentasi. Udah enggak? Udah. Udah enggak? Mudeng ya. Bisa membedakan ya kalau argumentasi lebih ke banyak komentar. Dan faktanya juga enggak begitu akurat. Ya. Nah, itu mau tanya, lah kalau ini kira-kira kalau seperti ini argumentasi atau deskripsi? Kalau yang ini termasuk argumentasi, diberi fakta dan diberi apa? Komentar. Berarti anak adalah ini argumentasi.
ya. Kalau deskripsi itu misal singkong. Nah, ini sampai sini tuh deskripsi. Mengandung 30 gram karbohidrat, deskripsi memang benar. Atau singkong itu daunnya berwarna hijau, itu deskripsi. Dan di sini juga ada deskripsi dan ada komentar. Berarti ini termasuk argumentasi. Yuk sekarang kita belajar tentang ciri-cirinya. Bisa dibaca dulu, nanti habis ini kalian disuruh berkelompok ya. Yuk, ciri-cirinya bisa dibacakan yang tidak terlihat. Nanti sudah. Oh, si K, siapa namanya? Rio, ngaji Rio. Bisa kelihatan enggak? Kelihatan. Oke, dibacakan dari yang ini dulu. Judulnya tuh apa yang maksudnya? Yo, terserah wes. Sakit kok ya. Ciri-ciri paragraf deskriptif dan argumentasi. Ya. Paragraf menggambar objek secara rinci, Terus melibatkan kesan indera, Ayo diperhatikan ya bahasa imajinatif, memberi detail yang spesifik. Oke. menjelaskan wujud atau Karakteristik objek. Mohon maaf si Andrew nggak bisa baca cakap atau memang butuh kacamata? Butuh kacamata. Semua sama bapaknya atau ibunya. Pak, Bu, minta tolong diperiksakan di optik, nggak apa-apa, di optik itu gratis. Nanti tinggal kamu bayarin beli kacamatanya ya. Kayak aku. Ya. Nanti takutnya kalau tidak pakai kacamata itu nanti minusnya nambah ya. Kalau pakai kacamata tuh minusnya terkontrol. Oh segitu terus, kecuali kamu sering mainan HP. Untuk semuanya ya. Oke, makasih buat Andrew membacakan. Yuk sekarang sih Nathan, dia kan nggak nonton dari situ bacanya. Sing keras, keras. Duduk Abdul. Objektif ya. Ide penulis. Diakhiri dengan terima kasih untuk sinapan. Nah, ini ciri-cirinya. Ya, menggambarkan objek secara rinci. Objeknya bisa ini ada rambutnya, rambut itu ada melibatkan kesan indera. Ya, kemarin kita belajar panca indera. Disebutkan telinganya berapa, pakai baju apa. Itu deskripsi. Memberikan detail yang spesifik, ya, sejelas mungkin yang dilihat. Menjelaskan wujud dan karakter objek. Oh, wajahnya pucat. Benar pucat enggak? Ya. Beda dengan argumentasi. Kalau argumentasi itu bertujuan untuk percaya, yang membaca itu percaya. Oh, ndak yo tenan toh, tidak enak. Oh, ndak yo tenan tuh buang sampah iki wonge sing ora tau sinau, ora sekolah. Menarik ndak untuk dibaca. Nah, terus disertai fakta dan data. Jadi tadi bisa dikasih fakta. Oh, ternyata kalau banjir itu bikin kalau membuang sampah itu bikin banjir. Datanya apa? Oh, datanya adalah ya tadi misalkan kalau singkong itu ternyata bagus untuk kesehatan, mengandung 38 gram karbohidrat. Logis dan objektif. Ya mesti logis toh ya. Masuk gini kalimatnya. Si Najwa dia tidak suka makan nasi karena dia takut pesugihannya hilang. Karena tantangannya adalah makan nasi. Ya, itu tidak logis ya. Ini masih seperti itu. Pesugihan tanpa makan nasi. Ya tidak tahu ya. Jadi argumentasi itu harus logis dan objektif.
memiliki pendapat dan ide penulis. Ya, tadi, oh ternyata idenya tadi yang yang membuang sampah itu ternyata dibuat aja tulisannya tidak berpendidikan. Itu termasuk ide. Di akhir kita kesimpulan. Tadi kesimpulannya apa? Pemerintah harus bersikap tegas diberi sanksi. Ada pertanyaan mengenai ciri-cirinya ini? Tidak? Oke. Yuk berkelompok. Satu kelompok berisi 4. Ayo, kasih waktu 1 menit berkelompok. Silahkan cari kelompok sendiri atau ibu yang kelompokin? Sendiri. Ya udah. Ayo, silahkan. Ya, sudah membentuk kelompok? Sudah. Oke, satu kelompok 4 anak. Tapi karena Andre tidak masuk satu tidak apa. Yang kelompoknya embrio dan kelompoknya Sinatan 3 anak tidak apa ya. Oke, silakan dilihat di layar. Di layar itu ada perintahnya. Jadi bacalah kedua paragraf di bawah ini dengan seksama. Berapa kelihatan kan? Ya, oke. Dengan seksama kemudian tentukan mana yang merupakan paragraf argumentasi dan mana yang merupakan paragraf deskripsi serta jelaskan alasannya. Oh, mungkin nih paragraf yang pertama. Dibaca. Oh, kira-kira ini misal argumentasi atau deskripsi. Nah, nanti kalian jawab. Pak, paragraf A adalah paragraf ini. Alasannya apa? Oh, karena di paragraf A mencantumkan satu kelompok satu aja. Ya, nanti di buku bahasa Indonesia ya. Nanti kalau apa namanya, ya dipersiapkan dulu. Nanti kalau sudah selesai 3 menit dari ini, kalian ikut suruh presentasi apa hasil kelompok diskusi kalian. Ada pertanyaan? Tidak ada, jadi paham. Oke, ibu kasih waktu 3 menit dari sekarang. Kenapa? Bisa? English. Ini kegiatan sama. Bisa nggak apa-apa maju. Mungkin yang cowok yang berpikir, cewek yang menulis. Kami harus menulis apa ya? Ini kita menulis. Dibacakan dengan yang lengkap ya.
ada komentarnya. Ada fakta dan komentar. Terus yang B, kelompok 1 apa jawabannya? Jawabannya argumentasi deskripsi. Oke. Dilihat semuanya, coba paragraf B. Yang kelompok 1 itu deskripsi. Kenapa deskripsi? Data apa itu? Data pendapat apa? Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, ada jawabannya salah. Bu, kalau kelompok aku tuh yang aku justru yang deskripsi. Atau yang B harusnya tuh argumentasi, Bu. Ayo, siapa yang? Oke, kelompok 2 mau menyanggah kelompok 1. Bagaimana? Ayo. Oke, kelompok 3 maaf, kelompok 2 salah. Ini 3. Biarin aja. Lanjut, ayo coba berpendapat. Kelompok 1 sudah sesuai apa belum? Udah, itu paragraf 1 argumentasi kah atau deskripsi kah? Setuju deh dengan jawaban kelompok 1? Setuju. Coba, kenapa setuju? Aku bisa menambahin kenapa kok bisa setuju? Tapi jawabanmu sama dengan kelompok 1. Tidak loh ya. Kenapa setuju? Gimana ini? Kenapa? Kelompok 3 jawabannya apa? Yang deskripsi. Kenapa deskripsi? Karena menusuk tulang. Itu deskripsi. Oke, tadi yang A itu yang kelompok. Yang A itu kelompok 1 itu jawabannya argumentasi ya. Oke, berarti sama ya jawabannya ya. Yang B mungkin kelompok 5, 4. Kira-kira sama nggak jawaban B-nya kayak kelompok 1? Sudah loh ya. Paragraf apa ini? Deskripsi. Oke. Jadi sama ya. Ada yang beda jawabannya. Yang paragraf A itu argumentasi, yang B itu deskripsi atau kebalikannya ada yang sama? Ada yang salah? Ada yang salah. Maaf. Ada yang berbeda? Sama semua? Oke. Ada pertanyaan tidak untuk kelompok 1? Oh tidak. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, lanjut. Kelompok. Oke, kelompok 2. Untuk pekerjaan yang ini ya. Pekerjaan yang ini. Oke. Kelompok 2 kita maju. Oh, kelompok 3. Oh, kelompok 2.
games ya. Gamesnya tentang yang pastinya tentang olahraga. Dan nanti kalian namanya games estafet. Sebelum games estafet dari diskusi kelompok ini ada yang kurang paham. Ibu kasih pengertian sekali lagi. Paragraf deskripsi itu yang pasti menjelaskan anggota tubuh. Ayo Andrew, kamu tadi bertanya tentang deskripsi seperti apa, tidak bisa menjawab. Nanti pada sudah diskusi, nanti tidak bisa loh membedakan bagaimana loh. Soalnya nanti game estafet itu cepat-cepatan dan nilainya yang tertinggi itu kelompok kelihatan. Nanti kelompok ini oh dia paham, kelompok ini nggak paham. Oh ternyata jawaban si anak ini salah. Oh kamu yang salahin terus. Berarti semua kelompok itu harus paham. Ya itu kasih tahu kembali. Ya bentar lagi. Jangan lupa ya. Deskripsi itu menggambarkan kesan indera. Dilihat bentuknya. Dari fisiknya seperti apa. Oh fisiknya seperti ini beberapa ini. Tapi kalau dengan argumentasi itu ada fakta, data, dan komentarnya. Itu namanya argumen. Berargumen. Komentar dengan data atau fakta. Beda dengan deskripsi. Kalau deskripsi nggak bisa dikasih komentar. Bentuk kursi seperti ini kotak ya kotak. Tidak mungkin bentuk kursi kotak indah warna coklat. Itu masuknya ke argumen. Tapi kalau deskripsi kursi bentuknya kotak, kakinya 4, itu namanya deskripsi. Itu ada yang ditanyakan lagi. Coba, apa ada yang kurang paham dari sini? Paham enggak sih sama? Coba kalau paham, itu mau tanya deskripsi itu gimana? Terlihat. Terus kalau argumentasi itu bagaimana argumentasi itu ada komentar dan data. Ya, ada datanya, juga ada komentar. Dan jangan lupa ada kesimpulan. Mungkin apa itu yang bertanya? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, kita berarti sudah siap ya gamenya ya. Siap. Oke, silakan. Ini mejanya ibu minta tolong ya digeser. Jadi satu meja di kelompok 1, meja kelompok 2, nanti yang lainnya dipinggir-pinggirkan. Kelompok 3 dan kelompok 4 dipinggirkan tengah los. Soalnya nanti kalian berbaris. Udah. Oh ini. Ya, mejanya satu aja. Mejanya satu. Yang lain dipinggirkan jadi. Jadi ya. Oke, sudah. Kami berikan waktu 1 menit untuk mengkondisikan kelompoknya ya. Ya, diatur dulu ya biar belakangnya itu los. Nah, gotong royong. Ya, sudah baris semua, siap gerak, lencang depan gerak, ayo lencang depan, diurutkan. Nah, siap. Oke, rapi. Oke, tegak, gerak. Aja musuhan. Ayo sak kelompok musuhan. Sudah, silakan di situ sudah masukkan ke jalannya. Silakan dipencet mulai. Nanti habis itu satu nanti ke belakang ya dengan keadaan cepat. Siap? 1, 2, 3. Mulai game. 3, 2, 1. Ini belum. Ya, mulai. Tidak. Ayo ke belakang biar belakang jadi sendiri. Cepet ya.
Yang belakang nanti ada gilirannya. Tapi sesuai tempat duduknya seperti apa. Oh, sebelumnya untuk apresiasi kita sendiri, beri tepuk tangan untuk masing-masing kelompok. Yuk, sekarang ibu minta tolong meja kursinya seperti awal ya, madep ke depan. Yang ini dimatikan. Betulkan terlebih dahulu kursinya, mejanya, minta tolong ya. Nah,
biasanya yang ibu lakukan tanpa menggunakan ini enak mana? Oke. Terus dari paragraf deskripsi tadi soalnya ada apa enggak? Ya, sulit. Baca aja terlalu banyak. Itulah tantangannya ya loh. Itulah tantangannya. Kalian di fokus kalian tetap harus di Chromebook, sedangkan temenmu terus yang belakang ada lari-lari. Hari ini cuma menguras tenaga ya, bajunya basah semua, habis mandi keringat. Ya, ada apa-apa. Itulah ya, belajar dengan menyenangkan ya seperti itu. Oke, sekarang tadi sudah kelompok-kelompok. Sekarang individu. Aku mau tahu, silakan dikerjakan di buku catatan kelompoknya anaknya. Oh, latihan aja. Di buku latihan kalian tulis. Ya, menulis contoh satu paragraf argumentasi dan deskripsi. Contohnya kasusnya mau ibu pilihin apa kamu pilih sendiri? Oh, mau kita pilihin. Oke. Kasusnya ini ya, kasusnya. Kasusnya ada. Mungkin kalau deskripsi ibu contohkan ya. Deskripsi ini kan MBG di SD Bina Putra sebanyak berapa anak? Ya itu kan bisa dihitung. Ya itu MBG tempatnya apa? Otaknya seperti apa? Isinya apa? Itu namanya deh. Kalau argumentasi itu dia ada datanya, ada komentar. Ya, silakan ibu kasih waktu 5 menit saja. Ya, yuk segera. Ya, kasusnya ditulis. Nanti paragraf deskripsinya seperti apa? Argumentasinya seperti apa? Sudah semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah silakan ditumpuk di bagian pojok-pojok di dalam depan ya. Kalau sudah ya, nanti kita akan mereview pertemuannya apa. Ya, ditumpuk dulu. Ditumpuk semuanya. Silakan ditumpuk ya. Yang sudah. Apakah betul? Yang duduk semuanya. Yang sudah silakan duduk kembali. Oke, ngambil temennya kayak gini, kira aja juga. Nah, kita mau bertanya tadi ya. Apa itu kali apa paragraf deskripsi? Ada yang mau menyanggah apa itu paragraf deskripsi? Sama tidak apa? Nanti kita belajar apa saja. Apa itu paragraf deskripsi? Ayo, siapa nanti duluan. Kata-kata apa contohnya? Ada yang bisa menambahi apa itu kalau apa paragraf deskripsi?
tadi melihat lemari, mungkin ada bayangan di lemari itu tentang argumentasi itu apa Najwa? Apa itu paragraf argumentasi? Oh, ada yang mungkin mau nambah. Apa? Seperti Berisi apa sih? komentar. Fakta dan beberapa komentar. Ya, memang agak apa namanya? Ribet kalau memang tidak bisa memisahkan. Intinya kalau deskripsi itu ada datanya, banyak angka-angkanya. Terlihat ada angka-angkanya dan terlihat bentuk fisiknya. Sedangkan kalau argumentasi tidak terlihat, tetapi ada beberapa data dan kesimpulannya banyak argumen. Ya, ada yang ditanyakan dari ini. Kalau tidak, kita tutup pelajaran pada hari ini. Ya, Ibu Vika mau olahraga YouTube dulu ya. Mau? Bentar. Ibu benerin dulu bener ya. Ayo tangannya. Clap clap. Ya. Oh. Oke, tadi sudah refreshing sebentar. Ada yang mau menyampaikan lagi? Deskripsinya sudah paham ya? Sudah. Mengapa sih kita perlu deskripsi dan argumentasi? Ada yang mau kasih tahu kenapa kok kita perlu? Oh ya, bagus. Contohnya kalau kita ada musyawarah berguna nggak ini? Contohnya apa kalau musyawarah? Ada yang tahu musyawarah apa? Pemilihan apa? Pemilihan ketua KAS? Perlu kayak gini nggak? Contohnya kalau misal kalian diem aja waktu musyawarah, diem aja. Itu kira-kira nanti ada hasilnya enggak? Makanya di bahasa Indonesia kita perlu belajar tentang paragraf deskripsi dan argumentasi. Itu ya kegunaannya ya. Terus bagaimana kita bisa membuat paragraf argumentasi dan deskripsi? Yang tahu bagaimana? Tidak tahu Kalista. Lah, nanti bisa buat. Ya, boleh. Bacaan kita bisa. Boleh ya, itu pasti ya. Harus. Kita harus tahu kasusnya apa membaca. Memahami. Jadi kalau kita mau membuat jadi bagaimana kita membuat paragraf deskripsi dan argumentasi? Yang pastinya kita harus menyimak, membaca, mengetahui kasus yang ada. Baru kita bisa mengutarakan paragraf atau pendapat argumentasi maupun deskripsi. Oke? Oke. Tepuk siapa? Pertemuan pelajaran hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.